Kota Singkawang, negeri tirai bambu di belantara Kalimantan Barat. Di sini sebagian penduduknya adalah etnis Tionghoa. Keberadaan kelenteng di setiap sudut kota menjadikan Singkawang terkenal dengan kota 1000 kelenteng. Kelenteng-kelenteng juga menandakan ketaatan etnis Tionghoa Singkawang terhadap yang kuasa. Meski menjadi mayoritas, etnis Tionghoa hidup membaur dengan suku asli yang mendiami tanah Singkawang, yaitu suku Melayu dan suku Dayak. Keselarasan hubungan terlihat jelas saat etnis Tionghoa Singkawang merayakan Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek memang menjadi hari yang spesial bagi warga etnis Tionghoa. Tradisi ini menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan bagi sesama. Beragam tradisi dijalankan menjelang perayaan Imlek, menimbulkan keeratan etnis Tionghoa Singkawang tetap menjaga tradisi peninggalan leluhur meski telah jauh merantau. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari kota Pontianak, saya tiba di kota Singkawang. Nuansa Imlek benar-benar terasa di sini. Beragam atribut Imlek sudah menghiasi kota Singkawang. Sayang sekali, sebagian besar toko sudah mulai tutup. Karena pemiliknya yang mayoritas etnis Tionghoa sedang mempersiapkan Hari Raya Imlek. Padahal saya sudah berencana untuk santai sambil menikmati secangkir kopi. Di Singkawang memang banyak warung kopi untuk bersantai. Karena warung kopi pada tutup, akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi Kampung Kali Asin yang konon adalah kampung pecinan tertua yang disinggahi etnis Tionghoa Singkawang. Di depan Kampung Kali Asin, saya sudah disambut sebuah bangunan kelenteng yang biasa disebut pekong. Uniknya terdapat 2 tiang yang ada tulisan tahunnya. Pastinya 2 tiang ini bersejarah bagi orang Tionghoa Kali Asin. Kampung Kali Asin adalah bukti sejarah masuknya etnis Tionghoa dari wilayah Hongqiu, Tiongkok. Pada awal abad saat itu, sejumlah orang dari suku Hakka sengaja didatangkan Raja Sambas untuk bekerja sebagai buruh tambang emas di Monterado, Kalbar. Kedatangan mereka di Pulau Borneo ini tidak hanya untuk bekerja. Mereka juga membuat suatu pemukiman yang diberi nama Jamtang atau Kali Asin. Rumah-rumah kuno masih tertata apik. Memang rumah-rumah ini dijaga keasliannya. Rumah memang memiliki arti tersendiri dalam kehidupan. Untuk itu, menjelang Hari Raya Imlek, orang Tionghoa biasa menjalankan tradisi bersih rumah. Bersih rumah memang menjadi tradisi sebelum Imlek yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang. Bersih rumah menjelang Imlek menjadi penting, karena rumah adalah bagian terpenting atau paling berjasa dalam memberikan kehidupan. Lampion-lampion merah sudah menghiasi. Seakan tidak ingin ketinggalan memeriahkan Hari Raya Imlek. Kemeriahan Imlek semakin terasa di sini. Ditambah atraksi naga yang berkeliling kampung mendatangi setiap rumah untuk mendapatkan angpau.
Naga bergerak naik turun seolah sedang membersihkan rumah. Gerakan ini memiliki arti dan harapan agar kehidupan setelah Imlek berjalan lebih bagus. Uniknya saat pemilik rumah memberikan angpau, ada petugas yang memberikan benang merah. Ternyata benang adalah perumpamaan dari jenggot naga yang dapat memberikan keberkahan selamat hingga cap gome. Uang-uang yang berhasil dikumpulkan naga sebagian disisihkan untuk keperluan Pekong. Sungguh mulia yang dilakukan para pemuda yang beratraksi naga ini. Kesibukan mempersiapkan Imlek tidak berarti mengesampingkan berdoa dan mengucap rasa syukur atas keberkahan yang diberikan dewa selama 1 tahun. Satu hari sebelum Imlek ada ritual berdoa di Pekong dengan membawa semacam sesaji yang berisi ayam, tahu, daging, cumi, dan telur. Sesaji ini melambangkan engsang atau 5 unsur makhluk hidup. Karena terlalu asik berkeliling kampung Kali Asin, saya sampai lupa kalau saya ingin berkunjung ke rumah Pak RT Bapak Acung untuk bertanya tentang kampung ini. Wah, sedang ada tamu ya Pak ya? Ternyata di rumah Pak Acung sedang ada tamu. Tamu-tamu Pak Acung adalah orang Melayu. Oh ya, duduk aja ya. Menurut Pak Acung, etnis Tionghoa hidup membaur dengan suku asli, suku Melayu maupun suku Dayak. Saya tadi kan lewat depan ya, lewat gerbang. Depan apa ya, ada semacam... Kalau Pekong udah lama, karena Pekong itu kan berdiri dulu baru ada tiang. Bukan tiang dulu, itu tiang hanya lambang aja. Kalau Pekong, itu Pekong udah sekitar 200 tahun yang lalu berdiri Pekong. Terus sekarang kan udah mau Imlek kan, mau perayaan Imlek. Biasanya di sini apa Pak yang misal masih dilakukan sama etnis Tionghoa yang di Kali Asin ini apa aja Pak? Biasanya kalau kita ya, khusus kita warga Kali Asin umumnya lah ya, kalau menyambut Imlek ya sebelum hari H itu kita tetap sembahyang ke Pekong. Tanda syukuran kita selama 1 tahun dan sembahyang yang kita sembahkan itu, jadi kita bawa pulang, kita makan dalam keluarga dan minta berkah tahun depan supaya rezeki tambah dan umur panjang, gitu aja. Kalau makna Imlek itu sendiri di Tionghoa itu apa sih Pak? Karena berhubung zaman udah lain ya, jadi sebagian orang udah lain. Jadi sebenarnya Imlek itu adalah berkumpulnya dan keluarga-keluarga yang merantau pulang. Jadi itulah pada hari itu berkumpul satu keluarga itu. Hari raya. Iya, hari rayanya itu. Pak, kalau Imlek ini kenapa identik dengan jeruk Bali terus ada ditempel tanda merah itu ya Pak ya? Itu maksudnya ada makna tertentu? Kalau jeruk Bali itu kan berarti besar ya. Besar berarti tahun depan tambah besar gitu. Oh, itu maknanya bermakna rezeki. Rezekinya. Oh, rezeki berarti tambah besar gitu. Hari Raya Imlek merupakan momen berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Menjelang Imlek, biasanya anggota keluarga yang merantau mudik ke kampung halamannya. Disinilah kebersamaan keluarga dirayakan.
Dan untuk merayakan itu, kaum perempuan bergerilya di dapur membuat masakan nan lezat. Menu wajib yang selalu ada adalah mie putih dan juga telur merah. Tentunya tidak ketinggalan makanan khas Imlek, kue keranjang. Perayaan kebersamaan keluarga dilakukan pada sore hari dengan menggelar makan besar atau ciak toakai. Sambil berbincang satu sama lain, seluruh anggota keluarga menikmati kebersamaan mereka. Tiba-tiba langit dipenuhi warna-warni indah percikan kembang api diiringi dentuman suara petasan. Menjelang malam sebelum melakukan sembahyang Imlek, pesta kembang api dan petasan digelar. Malam ini semua merasakan kebahagiaan dan kemeriahan Hari Raya Imlek. Bukan hanya etnis Tionghoa, tetapi juga seluruh suku yang mendiami tanah Singkawang. Menjelang tengah malam, orang-orang sudah sibuk bersiap-siap untuk pai-pai atau berdoa di vihara atau pekong. Wangi khas dari hiong dan lilin yang dibakar seolah menambah kehikmatan. Malam itu, seluruh vihara atau pekong dipenuhi umat yang berdoa memohon keberkahan Hari Raya Imlek. Pembagian angpau menjadi salah satu tradisi Imlek yang mungkin paling ditunggu, terutama bagi mereka yang belum berumah tangga. Memang Imlek identik dengan bagi-bagi angpau, dengan maksud berbagi-bagi rezeki. Angpau pada Imlek mempunyai istilah khusus yaitu ya sui, yang artinya hadiah yang diberikan untuk anak-anak berkaitan dengan pertambahan umur atau pergantian tahun. Uniknya, kewajiban membagi angpau menjadi milik mereka yang sudah menikah. Terlihat anak-anak kecil sedang mengantri pembagian angpau. Keberadaan etnis Tionghoa di tanah Singkawang tentu saja menambah keanekaragaman budaya yang ada di sini. Kebersamaan membangun negeri dengan penuh nurani yang menjadi moto perayaan Imlek tahun ini tentu saja menambah keselarasan hubungan etnis Tionghoa dengan suku asli, suku Melayu dan suku Dayak yang ada di Singkawang ini.